hari ini bersama dengan seorang aktivis, budayawan, dan juga pemerhati lingkungan. Seorang anak muda yang katong lihat belakangan ini dia menyuarakan tentang kebudayaan Maluku. Amin. Bagaimana menjaga, bagaimana melestarikan budaya Maluku ini supaya ke depan tetap budaya ini kita pegang sebagai nilai-nilai dan jati diri kita. Katong langsung sapa katong pun tamu di hari ini, Bung Figel Faubun, Kapitang Kalesang Maluku. Bung Figel, beta minta terima kasih Bung Figel sudah bisa hadir dengan katong di sini. Dan beta juga punya apresiasi tersendiri ya Bung Figel kepada Bung Figel punya aktivitas dalam dunia kebudayaan khususnya untuk Maluku, karena susah juga kalau misalnya katong sekarang atau lihat anak-anak muda yang khusus beraktivitas memperhatikan katong punya budaya ini, karena katong lihat banyak kan sudah dari perkembangan teknologi dan lain sebagainya, akhirnya mempengaruhi sampai dong susah fokus pada budaya lah. Jadi Bung Figel, mungkin ketumpung podcast hari ini ketong cerita-cerita saja lah. Siap. Terkait dengan Bung Figel punya aktivitas yang sekarang ini sementara Bung Figel jalani. Mungkin awal-awal nih ya ketong tahu Bung Figel dengan Bung Figel latar belakang seperti sekarang ini aktivisnya Bung ya. Siap. Coba Bung Figel cerita sedikit dulu tentang ketong punya awal budaya yang sebenarnya nilai-nilai apa ini sebenarnya yang sebenarnya harus ketong pertahankan dan kedepankan ini Bung Figel. Kalau beta ya Bung, kebetulan kurang lebih 14 tahun beta berkecimpung di dunia budaya ini. Luar biasa ya Bung ya. Dan dari kecil juga memang lahir dari keluarga adat. Iya. Jadi yang paling penting dalam ketempuh kehidupan apalagi di dunia modernisasi ini, nilai-nilai yang paling terpenting itu misalnya bahasa. Bahasa ya, itu boleh hilang sebenarnya. Iya, itu nilai paling utama itu bahasa. Lalu yang kedua, orang Maluku itu terkenal walaupun jahat tapi dia ramah. Maksudnya bagaimana? Dia baik itu, kayak filosofi sagu nih. Sagu ya. Orang lihat dari luar kasar sekali, baduri. Betul. Nah, angin tiup badai datang dia tetap utuh, tapi hati itu mesti baik. Putih. Ya. Si sagu dalam sagu itu putih. Artian orang tua bilang segala sesuatu itu ketong kerja itu dengan hati. Nah, lalu yang paling inti itu bagi beta sentau saudara lain punya bagaimana. Nilai-nilai budaya yang harus ketong pertahankan itu misalnya kalau di Tual dong bilang maren. Itu apa tuh Bung Figel? Maren kayak bahasa sekarang bilang masohi atau gotong royong. Oh iya. Itu paling penting. Itu paling penting dan memang sampai saat ini kalau beta punya hasil penulisan itu dia sudah mulai hilang. Bung Figel ada bikin penulisan apa nih? Ada beberapa. Kebetulan yang terfokus saat ini beta punya buku. Oh, ada bikin buku sekarang. Beta fokus bikin buku tentang Ale Musti Tahu. Itu apa dia punya? Nah, dia punya isi bukunya itu beta mengangkat tentang cerita-cerita atau adat-adat yang sudah hilang di lingkungan masyarakat atau anak muda. Lalu beta lewat buku itu beta curahkan semua. Contoh yang tadi beta ada singgung maren. Bahasa satu maren. Kedua maren atau gotong royong atau masohi. Dulu orang tua kalau mau kerja tanpa uang sebenarnya bataria basudara lalu semua datang. Betul. Sekarang susah ada. Siapa mau datang kerja tetap pikir dapat berapa beta keringat dulu. berapa. Iya, Itu yang paling penting itu. Itu paling penting itu. Itu yang harus ketong pertahankan. Lalu bahasa ini kan menjadi identitas jati diri ketong. Betul. Dan generasi muda saat ini biar dia lahir di kampung pun soal mengerti ya dia mengerti. Saat orang kasih keluar bahasa daerahnya, dia bisa paham. Pertanyaannya, dia ucap balas akan mampu seng. Betul. Sedangkan ini identitas katong. Bahasa adalah jati diri katong yang harus katong pertahankan. Lalu berikut terkait sejarah. Kalau di Seram Ambon Lease biasa bilang kapata. Ya. Kapata murni itu harus apa? Itu bagaimana mau tahu kapata kalau saya tahu bahasa.
Betul itu. Betul. Jangan sampai waktu ucap kata atau nyanyian perjalanan orang tua ini kan perlu dengan bahasa. Penulisan lain, pengucapan juga hati-hati. Jangan sampai dia arti lain. Betul. Nah, contoh buat tadi malam kita bikin live di TikTok. Oh, tadi malam ada Tadi bikin malam, live. tadi malam live TikTok. Lalu katong bahas tentang apa itu lawamena haulala. Oh iya. Saat katong bahas itu kan banyak anak-anak muda yang cuman ikut-ikutan dan bilang maju terus pantang mundur. Tapi kalau katong petakan bahasanya, lawa itu apa, mena itu apa, hau itu apa, lala itu apa, itu berbeda. Oh begitu. Itu berbeda sekali. Nah, sehingga yang tadi beta bilang, kalau paling bagus tahu bahasa, maka katong ambil benang merah. Karena di Seram punya bahasa, misalnya Wemale. Saat ini juga beta dengan tim ada beberapa. Ini mau bilang sudah 3 tahun katong fokus untuk pembuatan kamus bahasa Wemale. Oh, sudah bikin kamus le. Dalam proses. Karena bahasa Alune itu sudah dari masyarakat Alune sendiri sudah buat. Itu sudah bisa dibeli, itu dapat di kantor bahasa. Kalau yang salah beta yang terlalu fokus di situ. Dia su komersil ke belum kalau yang bahasa ini? Yang mana? Yang Alune nih. Itu sudah ya? Sampai bahas di Alkitab pun sudah dibuat di dalam bahasa Alune. Nah, bahasa Wemale ini banyak orang yang berani bikin karena begini Bu Web. Dia tabagi terlalu banyak. Oh begitu. Di Seram saja ada peta-peta. Udah bilang Wemale tapi saat pengucapan ada artikulasi kata yang berbeda. Apalagi sampai di Lease, sampai di Haruku. Dia banyak. Lalu tercampur. Jadi kalau misalnya Saparua, Lease, Haruku, Nusalo, itu kan kebanyakan bahasa Wemale yang sudah tercampur dengan bahasa dari Ternate. Oh, sudah baku campur. Iya, ada juga yang sudah tercampur dengan bahasa Buton. Itu bagaimana cerita sampai bisa tercampur begitu? Karena Wemale ini rata-rata di pesisir. Nah, sehingga terkontaminasi dengan bahasa luar itu kan paling gampang. Iya. Kalau Alune ini kan di pegunungan. Jadi dong masih tetap satu baris nih, satu link ini. Tapi Wemale ini setengah mati. Dan bikin kendala katong sampai saat ini, awal itu beta dengan beberapa tim saja. Iya. Dan itu bekerja sama dengan Usi Shirley, dosen pertanian ya. Dosen pertanian. Cuman karena ada kendala ya, nama kerja ini pasti kendala banyak. Betul. Dan apalagi katong kerja bukan dibiayai oleh negara, dibiayai dari pemerintah. Yang ada ini pribadi karena kecintaan katong, karena tidak mau bahasa ini punah, karena memang rasa diri terpanggil untuk bagaimana memperhatikan semua hal titipan leluhur, sehingga katong dengan apa adanya. Katong jalan dengan apa adanya. Luar biasa. Masuk ke Seram yang orang bilang kata kalau penelitian ini butuh biaya besar-besar. Ya. Ya katong punya. Ya tukang ojek, misalnya kalau beta ojek beta sisipkan untuk beta punya uang perjalanan. Atau beta diundang menari atau baca puisi. Tampil di mana-mana, 10% itu beta sisipkan untuk beta kepentingan ini. Luar biasa. Tanpa ada bantuan. Jadi kayak orang bilang katong mandiri begitu. Mandiri. Dan beta selalu mengajarkan buat beta punya generasi, artian di dalam komunitas beta yang dirikan sendiri itu, beta ajarkan jangan pernah jadi pengemis di tanah raja-raja karena katong adalah anak raja. Luar biasa. Sehingga betul. Kalau memang hati cinta untuk Maluku siapapun dia, kalau mau bantu ya yang penting tidak boleh ada ikatan bantuan. Jangan sampai suka si bantuan baru nanti satu ketika dong kepentingan. Betul. Dong bataria pak katong bantu oleh beta yang mau. Iya. Kalau menurut Bung Figel sendiri, kalau misalnya dengan semua kegiatan yang positif, yang mengangkat nilai-nilai budaya adat, harapan dari Bung Figel untuk ketemu punya istilahnya ini kan positif nih. Ya. Sudah pernah ke belum Bung Figel coba untuk melobi ke pihak pemerintah kah atau begitu? Atau ke pihak donatur kah? Kalau donatur pasti. Ya. Kalau ketemu punya komunitas punya donatur donatur khusus itu ada. Ada dan orang-orang yang tidak pernah melibatkan dong punya kepentingan pribadi untuk arahkan katong tidak ada. Tapi dong datang dengan sukarelanya ke dorang dengan bahasanya gini, demi Maluku. Luar biasa ya. Jadi dong kasih itu dong tahu. Iya. Saat misalnya
kadang juga begini Bu Web. Katong turun penelitian tanpa kasih tahu donaturnya. Oh begitu. Kadang. Iya. Kalau macam beta mau jalan, beta rasa beta punya kekuatan cukup. Beta jalan. Tapi saat donatur ini tahu beta lokasi di mana, itu langsung dia tanpa beta minta tuh kadang. Tanpa beta minta. Langsung jalan itu kasih tahu gini, dan bos beta punya kekuatan maksud iya orang tua itu butuh rokok, butuh tabako. Tapi sabar berpikir, kasih tahu dulu itu donatur siapa maksudnya. Itu rahasia. Bukan maksudnya, laki-laki sih mau. Kalau ketemu laki-laki atau perempuan nih? Laki-laki. Kalau ketemu punya donatur ini rata-rata bukan di Indonesia, Bu. Luar biasa. Ada organisasi-organisasi yang punya kumpulan, bukan organisasi yang ini tidak, tapi dong punya bidang lebih ke budaya dengan pendidikan di Maluku pemerhati itu, tapi dong bukan di Indonesia. Ada di Belanda juga, ada di Australia, ada di Amerika. Oh begitu. Cuman itulah yang beta bilang, setiap kali dong kasih itu katong pakai pembatasan. Ya, betul. Jadi kadang orang bilang Kalesang Maluku ini kaya sekali. Jadi dominate begitu. Jadi macam contoh kayak gempa kemarin, Kalesang Maluku paling aktif tuh ratusan. Satu hari katong bisa belanja di atas hampir 50 juta. Sempat beta baku dapat tuh. Ya. Di mana katong baku dapat tuh? Ada belanja barang tuh. Iya, ada belanja itu. Kalau salah, iya. Banyak orang kan tanya, habis itu kemudian Covid. Iya betul. Dalam durasi 2 tahun itu katong sistemnya 3 bulan satu kali katong bagi sembako. Nah itu orang berpikir Kalesang Maluku uang banyak sekali. Iya kan? Tapi inilah katong punya donatur yang memang kadang dong sih mau kasih tahu dong pu identitas. Oh begitu ya. Sehingga katong cuma tahu saja nanti waktu dapat hubungi itu biasanya itu di Messenger. Messenger itu pun nama di Messenger sing ada. Ada yang memang nama Messenger ada, kalau macam di Belanda ada beberapa orang tua yang punya hati selalu untuk Maluku selalu hubungi. Katong baku kontak. Biasa. Itu katong punya donatur tetap. Tapi kalau untuk pemerintah itu kayaknya bukan kayaknya tapi memang sengaja. Belum pernah juga. Memang sengaja. Dua-dua semua. Belum pernah dan sengaja, Bu. Belum pernah dan sengaja gitu. Oh begitu ya. Ya. Kadang itu yang beta bilang. Tapi sabar, Bung. Maksudnya tadi bilang 14 tahun ya. Berarti Kalesang Maluku ini sudah 14 tahun 14 tahun di 2024 ini berdiri tepat angka 10. Oh begitu. Iya. Berdiri tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. 10 ya. Nah, makanya kalau di bola kaki kalau nomor punggung 10 itu kan penyerang murni itu. Atau mau jadi penyerang murni. Iya, betul. Iya, kok 14 tahun jadi heran juga belum pernah ada istilah atau berpikir sudah pernah lobby begitu sih? Belum. Kalau lobby ini kan beta tadi 9 tuh. Betul. Beta sih mau jadi pengemis sebenarnya. Iya. Kadang beta punya senior di organisasi sampai maki beta. Yang dong duduk di instansi kan dong maki dalam tanda kutip bukan maki yang baik. Dong sampai bilang, "Sih ini ketong ada di sini mengapa yang bataria?" Beta bilang belum waktunya beta bataria, Bu. Iya, betul. Karena saat ini beta mau membentuk generasi Maluku, generasi muda supaya menjadi generasi yang bisa menciptakan karya dengan keringat sendiri dulu. Betul. Dimana orang tahu komunitas Kalesang Maluku biasanya kritik pemerintah. Tapi harus ingat, katong mengkritisi, tapi katong kerja di lapangan juga. Betul. Jadi bukan cuma kayak ini lalu main kritik tanpa santai itu begitu. Iya, betul. Katong sambil mengkritisi tapi katong ada lagi angkat pemerintah nih. Betul. Cuman ada kebanyakan orang yang menganggap negatif. Ya biasa begitu sudah. Ya itu sudah. Katong karakter orang Maluku nih kan begitu sudah. Sama pintar nih Kio. Sudah. Rata-rata kan sama begitu. Anti kritik. Ya anti kritik paling banyak. Paling banyak. Lalu kebanyakan semua ada di zona nyaman. Betul. Sehingga waktu ketemu mau tuturkan sesuatu yang di luar daripada dong zona nyaman, dong bilang kata bicara goblok, bicara buta huruf, tong kosong, banyak. Itu beta rasa. 14 tahun makan garam dan ngakang. Dan memang betul beta dulu kan sempat ketemu beraktivitas sama-sama ya Bung Figel dulu. Pernah itu yang beta pernah ingat itu Bung Figel pernah waktu zamannya Bapak Rise. Ya. Itu permasalahannya terkait lambang kakehan itu di trotoar ya. Lambang kakehan di trotoar. Dan itu beta termasuk saksi mata Bung Figel tahan Paris itu di tengah jalan itu. Tuh, dengan mobil baru langsung suruh stop di tengah jalan. Luar biasa itu. Itu maksudnya pengalaman tersendiri untuk Paris untuk
katong jadi apresiasi ya, sebagai tokoh-tokoh muda seperti Bung Figel ini bisa menyuarakan kayak begitu. Ini kan luar biasa. Kalau menurut Bung Figel sendiri, selama ini yang Bung Figel sudah kerjakan keterlibatan anak-anak muda nih, istilahnya Bung Figel sudah bisa menjangkau sampai kemana untuk bisa atau melestarikan kebudayaan ini Bung Figel? Kalau pakai presentasi atau pakai ini memang beta belum bisa. Ya. Tapi untuk sementara komunitas Kalesang Maluku di Kota Ambon ini punya kekuatan hampir 300 lebih. 300 lebih ya. Itu dipeta-petakan, itu di bagian-bagian. Di mana-mana saja kalau di Ambon nih dompung base camp mana-mana nih. Kalau Ambon umumnya itu ada di Talake. Tidak ada base camp sebenarnya. Beta tidak mau dijadikan satu titik, tapi katong punya tempat pertemuan itu biasa di Christian Center. Christian Center belakang. Talake Pantai tuh. 300 lebih mencakup 400 lah. Banyak juga. Banyak Bu, banyak. Tapi ada bidang-bidang. Ya. Jadi misalnya bidang tari, tim untuk mempertahankan titipan leluhur non benda tarian. Non benda ya. Non benda ini kan salah satu tarian. Ya. Itu kekuatannya sekitar 50 orang. 4 sampai 50 orang. 40 Rata-rata sampai tuh 50. Penari semua kah ada yang istilahnya itu semua penari. Penari itu. Nah, nanti tim khusus untuk aksi demo itu sekitar 100 lebih. Oh begitu. itu. Lalu tim peneliti itu sekitaran 20. Sekitaran 20 lebih itu tim peneliti. Peneliti dalam konteks sejarah. Bahasa. Ada dari akademisi yang dosen begitu kan? Tim pendidikan. Tim pendidikan ya. Kebetulan, guru begitu. Dosen juga. Ya. Oh luar biasa. Jadi untuk penelitian bermotif pendidikan yang dengan budaya itu ada tim khususnya juga. Termasuk Ibu Ibu Shirley tadi yang tadi bilang. Ya, salah satu Ibu C. Ya. Kemudian masuk di dalam itu di matematika Bu Ari. Oh iya. Di matematika MIPA. Ya, di FKIP. Oh, ya. FKIP. Ya. Itu dengan timnya itu. Jadi Kalesang Maluku ini bukan saja untuk tari seng. Beta bikin akang harus di semua link. Iya. Gitu Bu. Tim demo ini katong biasanya itu gabung dengan Gema Furu. Itu dari mana lagi? Mahasiswa Alifuru. Oh, anak seram ini. Bukan Gema Furu itu bukan seram saja. Itu Campuran. satu Maluku. Luar biasa ya. Masuk di dalam ikatan Gema Furu, tapi Kalesang Maluku punya kekuatan sendiri, ada juga yang biasa masuk. Beta juga masuk di dalam aliansi Gema Furu itu. Gitu. Oh, begitu. Jadi setiap kali demo macam terakhir, kata demo terakhir tentang salah satu anak Maluku yang luar biasa, tapi dia yang lolos seleksi Paskibraka. Oh, anak SBB kemarin itu. Itu beta turun langsung di lapangan. Oh, begitu. Kalau demo kasus pelecehan seksual camat punya kemarin itu beta sebagai pemantau saja. Tapi sabar, yang tadi tuh bilang tentang lolos itu yang seleksi Paskibra tapi tidak lolos itu ceritanya bagaimana Bung Figel? Aduh, simpang siur sebenarnya. Tapi maksudnya keterlibatan Bung Figel sampai maksudnya untuk ada di situ ada solusi ke sini misalnya. Kalau bilang solusi terakhir tidak berangkat. Oh, begitu. Solusi terakhir kan. Soalnya mau bikin mau gimana? Terlambat segala hal. Oh, tapi kan katanya dia lolos tuh. Dia peringkat 1 murni itu. Itu murni itu. SBB punya yang paling luar biasa tuh. Tapi ini kepentingan semua. Itu yang beta punya pandangan dan sudah diklarifikasi oleh dari pihak Pemprov. Iya. Katong bikin audiensi, katong minta, katong naik serang DPR dan DPR bikin audiens. Iya. Dengan Kes Bangpol. Bikin tapi sama saja. Yang Pime wakili juga. Sayang juga. Sayang paling sayang karena yang beta punya puisi kemarin itu Bu. Beta punya puisi bilang kalau adil ada 2 bagi 1 per katong jua. Waduh. Iya. Jangan sebab dong semua ambil akang. Biar katong orang miskin ini rasa adil itu sadiki. Karena keadilan yang saat ini di Maluku sampai tingkat SMA pun dirancang untuk dibunuh karirnya. Sayang juga kalau kayak begitu tuh. Itu. Tapi menurut Bung sendiri akan permasalahan di mana sampai bisa dia jalan begitu padahal dia peringkat pertama tuh. Cuman masalah terkait darah. Darah maksudnya? HB rendah.
terkait Masa itu. begitu Bung? Mana? Sedangkan saat ketemu aku dapat dengan anggota dewan, ibu dokter sendiri, ibu dokter bilang jangan sampai saat itu karena dia perempuan lalu dia ada pahit. Betul, iya. itu. Jadi ya Masa begitu. sampai di persen dikupas begitu ya? Saya memang dikupas Bu, dikupas teman-teman dan beta akui hari itu di PR itu kancing Kespangpol itu yang bagara tuh. Tapi cuman begitu solusi terakhirnya suter lambat. Dan dari pihak korban dia sudah psikologinya kan terganggu juga itu. Betul, jadi SMA apalagi itu anak betul. SMA. Betul. Mental belum stabil. Akhirnya Bu, memang orang tuanya susah mau paksakan lah ya sudah mundur. Yang itu mau bilang apa ya? Itu sudah. Akan ya dia barang ini kan dunia hitam ini selalu ada kejahatan saja tuh. Dunia hitam yang mana? Dunia hitam yang ini. Keadilan ini tolong bagi satu per ketemu masyarakat kecil juga tuh. Jangan dong semua lah kasihan. Iya. Lalu Bung yang tadi apa yang lanjutannya setelah masalah itu lalu ada yang satu yang tadi Bung ada mau bilang tuh? Kasus pelecehan seorang mantan camat yang para anak di bawah umur kemarin. Oh iya itu. Oh itu sempat Bung Figel ikut juga. Itu kan pasukan Gemafuru di dalam pasukan Kalesa Maluku di dalam arena juga. Oh begitu. Cuman beta yang masuk arena. Karena kemarin kerjasama dengan organisasi GMKI, beta yang di arena. Beta memang pantau perkembangan sejauh apa. Iya. Gitu. Jadi Bung Fikir selama ini kan beraktivitas ini sudah lumayan lama 14 tahun nih. Tantangan yang sebenarnya sampai saat ini Bung Fikir hadapi ini apa? Tantangan terbesar atau menurut Bung Fikir apalah tantangan yang harus bisa yang selama ini Bung Fikir hadapi? Tadi yang beta sempat singgung, masyarakat Maluku terlalu di zona nyaman. Oh begitu ya? Sehingga waktu tarik keluar itu masalah. Jadi macam zona nyamannya bagaimana? Maksudnya zona nyaman kayak begini Bu, logika kemarinnya beta ada sempat tadi malam bahas juga kan. Logikanya begini, contoh yang di beta kepala ini menurut Bung Wep ini apa? Sekarang ini? Ya, yang kepala ini. Ya terkait Bung aktivitas tuh. Ya kalau menurut beta artian ya, kain yang di kepala ini biasanya orang bilang apa? Kain berang. Salah. Oh itu apa tuh? Kalau beta bilang salah Bung. Yo tetap maksudnya kan selama Cempuas ini kan zona nyaman itu. Oh begitu. Kalau beta bilang ini bandananya cewek. Apakah ini betul orang Maluku punya? Iya bukan. Tidak. Ini orang India punya. Oh begitu. Artian disebut bandanan ini orang India punya. Bangsa Eropa tahu. Bangsa Eropa tahu, kenal India, dong bawa ke Eropa. Lalu dong bikin motif-motifnya. Saat bikin motif-motif. Nah, saat bikin motif-motifnya apalagi di tanah Belanda kan? Ini yang biasa dong bilang begini. Ketumpu lenso adat asli dari Belanda. Loh, kalau adat masa adat dari Belanda? Tidak mungkin. Itu logika kan? Betul, iya. Logika. Iya. Betul. Itu kan sesuatu yang sudah ada pada zona nyaman yang sementara kita mau kasih tahu, dan bilang kata buta huruf ini sudah dulu. Dari dulu sejak kapan? Karena orang Maluku itu cuma tahu Bung Figel coba ketemu bahasakan. Orang Maluku cuma tahu satu, kain merah di kepala. Tidak ada motif-motifnya. Itu baru lenso, itu baru ikat kepala adat yang sebenarnya. Oh begitu. Kayak bukan ada orang-orang dahulu pakai. Ya, bukan kayak ada corak-corak begini. Motif. Pertanyaan kenapa beta pakai ini? Ya, hobi saja. Daripada beta pakai yang asli merahnya, itu kan beta taruh untuk khusus. Ada apa baru beta keluar dengan akang. Tapi sekarang kalau macam kegiatan begini beta pakai begini saja. Nah, sampai pernah beta punya teman Mr. E. Dia salah satu artis rapper. Dia pernah di sini juga. Di sini juga. Dia yang kasih naik itu memang. Ya beta dapat juga dari dia sebenarnya. Kata dua ini kan proses saling mengisi. Ya, beta pukosong dia isi. Iya, dia juga kan apa istilahnya lebih senang ke budaya. Iya, ke budaya, betul. Jadi Mestere waktu kasih naik postingan itu di media, ada orang sampai bilang katanya buta huruf bicara sabarang saja. Ini katong punya kain adat begini. Oh salah. Saat katong jelaskan baik-baik dong saya terima. Sampai bilang kata ini sumen darah daging jangan beta pakai kan beta pukul 1 kali mati. Tapi beta bilang Ale punya kain adat apa yang ada? Ale pakai itu buatannya orang luar loh.
Iya, jadi betul kalau ketong berlogika saja. Secara objektif ketong lihat tuh macam orang menjaga bilang ketong lenso adat nih asli dari Belanda. Tuh. Ya. Berarti Belanda ini Yang pegang adat. yang pegang adat kah bagaimana? Betul, Zeng. Sementara kalau bilang asli ya berarti harus mesti dari ketong Dari punya negeri sendiri. Dari ketong punya rumah sendiri itu baru asli. Itu sudah. Dan itu warnanya merah. Ada yang bilang itu karena warna katong tertarik, orang Maluku tertarik lenso begini tertarik karena ada warna merahnya. Kalau begitu sama dengan STRE bilang kan, oh kalau begitu saya pakai batik Jawa yang ada merah, batik Toraja yang merah itu lenso adat. Lenso adat. Kan merah. Betul. Jadi sebenarnya betul ini luar biasa karena ini satu pengetahuan yang harus betul-betul mindset yang ketemu mesti rubah toh. Karena selama ini orang pikir lenso adat. Betul. Sehingga kadang adat itu dong pakai barang-barang begini. Sebenarnya salah. Namanya adat punya itu tidak boleh ada corak, tidak boleh ada motif. Itu murni merah. Merah. Sebagai roh katong leluhur punya itu sebagai darah yang mengalir sebenarnya dalam katong tubuh. Itu murni. Gitu. Tapi sekarang karena perkembangan banyak orang lihat akang bagus ya sudah. Iya. Itu kan aneh namanya betul. Itu aneh. Betul. Terus kemudian Bung Fikil apa namanya tantangan apa lah yang Bung Fikil dapat? Misalnya sejarah-sejarah asli, sejarah-sejarah yang sudah beredar di kota Ambon Maluku. Seperti apa? Kayak contohnya apalah sejarah? Kalau beta bilang Sopi ini yang bikin bukan orang Maluku pertama kali. Orang Maluku marah lah. Orang yang tifar pertama ya marah pasti. Kalau Bu bilang begini sekarang nih tuh tifar yang baru nenek pohon mayang tuh pasti dia bilang cukar deling memang saya bisa lah toh. Tapi kalau beta bilang itu Portugis yang bikin pertama kali, itu pasti lah dong marah. Kan pasti kan dong sabar dulu sejarahnya bagaimana toh. Bu coba perhatikan apakah Sopi ini hanya milik orang Maluku ataukah Sopi ini milik NTT, milik Papua. Lalu dengan alasan bahwa ketong Melanesia, salah. Dan Sopi ini di Bali dong bilang apa Arak, Manado cap tikus. Di NTT dong bilang apa tuh? Sopia. Sopia, Moke. Tuh. Ini kan Abang bilang Sopi. Ini kan hasil dari orang bilang fermentasi karya dari Portugis. Oh begitu. Yang titipkan sampai turun temurun untuk katong. Jadi belum zaman Belanda lah. Belum zaman jauh. Portugis yang memperkenalkan bagaimana cara tipar mayang ini dunia di mana arena Portugis kuat di situ. Betul. Contoh NTT Maluku, Timor Leste itu kan arenanya Portugis masuk pertama. Betul. Yang dong titipkan ini daerah jajahan yang dong ajarkan untuk bagaimana caranya tipar mayang ini. Tapi sabar, Bung Fikil tahuin dari mana nih? Sejarah nih. Nanti kalau buka Sinai postingan ini, banyak orang yang bilang begini, bikin diri tahu ada saat itu sengair. Barang ini kan belajar. Belajar baca dan segalanya, turun lapangan. Mungkin itu, Bu. Bung Fikil mungkin yang tadi Bung Fikil bilang bahwa ada tantangan-tantangan yang tadi suka tuh cerita-cerita terkait yang tadi beta agak sedikit menarik Sopi tadi itu. Sopi tadi itu istilahnya selama ini kan kita tahu bahwa Sopi jadi istilahnya mata pencarian juga toh. Jadi mata pencarian, tapi di satu sisi kontroversial juga. Toh ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi padahal kita dari dulu nih kita tahu bahwa hari ini banyak orang yang jadi dapat hidup oleh karena ketemu punya orang tua, ketemu punya nenek moyang, tifar Sopi jual lalu bisa kasih sekolah sampai sekarang. Iya, itu menurut Bung Fikil sendiri bagaimana? Pernah ketemu aksi ini juga. Ya. Cuman yang kalahnya bagi beta beta sesuai dengan beta punya beberapa referensi yang beta dapat juga. Iya. Itu kadang kalahnya adalah mau dibilang terlalu jadi orang suci banyak. Oh begitu. Suci dalam tanda kutipnya begini. Beta kasih naik satu postingan, beta bilang gini. Haram yang dijadikan makanan atau minuman itu dipermasalahkan. Tapi haram yang dijadikan uang itu tidak dipermasalahkan.
sepakat. Maksud beta gini. Banyak pihak yang bilang Shopee itu haram. Banyak pihak yang bilang Shopee itu haram, jadi tidak bisa dilegalkan saat mau bikin perda. Ya kan? Perda tidak bisa karena Shopee haram. Tapi kalau Shopee itu menghasilkan uang, apakah itu haram? Tidak. itu. Sehingga kelemahan orang Maluku, mengapa sampai Shopee itu selalu menjadi ilegal, bukan legal. Karena biar katong aktivis baribot seperti apapun, kalau saya nggak ada perda, ya sama saja. Perda mengenai Shopee ini, peraturan daerah khusus untuk bagaimana cara mengkonsumsi Shopee atau menghasilkan Shopee ini lalu dikonsumsi, pengolahan, itu semua dari perda. Karena contoh kayak di NTT Moke dulu, atau sekarang yang disebut Shopee ya di NTT, itu kan lumpuh peraturan khusus. Sehingga kios-kios kecil yang menjual Shopee ini dong rasa terhimpit dan mau dan tidak mau ikut aturan main. Kalau Shopee ini kalau di Maluku dijadikan itu lalu satu perusahaan besar, investor masuk, satu perusahaan besar dia olah itu jadi satu brand khusus, otomatis pedagang-pedagang yang jual kecil-kecil ini pasti akan tutup. Dan Shopee punya harga tidak mungkin di bawah standar lagi, dia akan tetap berkualitas. Lalu nanti orang tanya, hei pedagang-pedagang kecil ini mau dapat hidup dari mana? Hidupnya dari brand itu, ambil kembali dan jual kembali, itu kan semua masalah. Kayak anggap saja bir. Iya betul, lu bisa ambil bir, bisa ini. Bisa lalu Shopee. Kalau Shopee punya brand khusus sendiri ada, otomatis kualitasnya sudah bagus. Dia sudah punya nilai tertinggi yang bisa mengangkat gitu. Dan orang-orang tipar ini hidup. Betul. Dia tidak tunggu nanti Shopee di kalangan jual-jual yang tempat-tempat kecil ini habis dulu baru pasang lagi. Tapi kalau di perusahaan khusus kan tiap hari bisa dapat. Beta juga sepakat setuju dengan Bung Figel, karena misalnya kalau sudah seperti itu berarti yang ketemu bilang orang tifar nih kan, kalau dalam dunia bisnis ketemu bilang petani mayang petani mayang. Sekarang kalau misalnya diolah lalu petani mayang dia pergi dia distribusikan ke satu pihak atau satu pabrik kayak tadi Bung Figel bilang tuh, pabrik lalu dengan harga berapa toh. Nah di situ kan dia juga diberdayakan. Yang jadi herannya begini, minuman label luar toh, minuman label luar dihargai dan dibeli label bea cukai toh. Itu sudah pajak dan lain sebagainya. Itu kan kenapa kata sih bisa bikin begitu ya? Itu yang beta bilang. Pernah beta ketemu dengan beberapa anggota dewan, beta bahas. Dong punya bahasa gini. Setengah mati katong bahasakan. Karena dari pihak lain bilang itu barang haram. Yang tidak boleh dilegalkan. Tapi bir tetap jalan. Sifas tetap beta, jalan. Beta pernah bertanya begini. Red label jalan. Shopee itu bisa legal ya. Lalu orang-orang yang paksa suci itu dong minum bir sing. Dong minum minuman toko itu kasih. Itu barang haram tuh. Betul. Lalu yang kedua, beta selalu bilang gini. Seandainya pisau atau parang. Parang itu ajang parang lain lah. Terlalu ekstrim ya. Manusia saja, manusia yang pudiri. Saat berjalan tasonto batu kaki badarah. Yang disalahkan apa? Tuhan. Kalau ramulan tuang Allah. Itu satu. Yang kedua, yang disalahkan apa? Pasti diri sendiri. Bukan batu, waktu tasonto batu datang batu bangke, sipil, mungkin kan? Itu mungkin terjadi. Tapi tetap disalahkan sesuatu sama dengan Shopee. Maksudnya Shopee itu oke, orang bilang penyebab. Kalau ale minum sing kontrol ya penyebab. Tapi bukan Shopee menjadi biang jadi segala masalah. Manusianya saja yang jadi biang. Maksudnya ale kalau minum dengan kadar biasa dan minuman tidak mempengaruhi, otomatis yang ada masalah bagi beta. Sekarang yang ketum mindsetnya begini. Ketika ketum minum misalnya minuman mahal seperti kayak Sifas dan lain itu, JW itu kebanggaannya luar biasa tuh dengan label. Dan kenapa ketum sih bisa bikin kebanggaan ketika ketum minum Shopee dengan harga mahal? Dengan labelnya, brandnya sendiri. Iya, ketika misalnya kayak misalnya ketong bikin Shopee, nilai Shopee sekarang misalnya 1 botol 35 itu yang bagus ya. Nah, 1 botol 35.
Tapi kalau misalnya sekarang terjangkau dengan misalnya harga satu botol 75 lah. 75, 100 atau kalau dia sampai kayak botol cantik bisa harga jutaan. Tuh, katong minum satu sloki saja itu katong paling bangga tuh. Karena katong minum minuman mahal. Coba katong berubah mindset pemikiran kayak begitu. Itu tuh artinya begini Bu, kalau pemerintah ini yang beta bilang tadi dari awal. Kalesang Maluku ini adalah komunitas yang sebenarnya bantu pemerintah punya program. Tapi kadang juga menjadi oposisi untuk pemerintah, mengkritisi. Sehingga katong balance sebenarnya. Jadi kalau pemerintah itu dia jeli, dia pintar, dan orang-orang yang duduk itu memang bijaksana, maka bisa gunakan ini. Iya betul. Jalankan ini kan keuntungan sebenarnya. Kalau Shopee itu diberikan pajak, iya kan katong PAD bisa tuh masuk ke daerah, kas daerah itu kan aman. Betul, karena pendapatan asli tuh. Iya. Sedangkan yang banyak pihak selalu bilang begini, salahkan polisi. Bukan beta bergaul banyak dengan polisi, lalu ada bilang katanya dong polisi ini yang tahu. Iya. Padahal sebenarnya jangan salahkan kepolisian, pihak kepolisian. Karena apa? Kepolisian ini dong cuman jalankan tugas. Betul. Dong tidak bisa disalahkan. Beta pernah diskusi dengan beberapa anggota polisi, walaupun dong juga peminum. Beta pernah diskusi dengan dong bilang begini, katong ini jalankan tugas Om Figel. Betul. Katong di bawah perintah. Kalau mau ini Shopee katong yang buang kayak begini, ya legalkan. Saat Shopee itu dinyatakan legal, polisi tidak mungkin berjalan bom-bom Shopee. Betul. Sebagai keringat dari seorang ayah. Itu representasi hukum toh. Iya. Betul. Sehingga mari katong bijak sebenarnya. Kalau untuk Shopee ya katong bijak dalam pengertian melihat dari semua sisi. Ada keuntungan tidak kalau Shopee ini dilegalkan? Nilai ekonomis ini. Ya betul. Itu. Sedangkan Shopee ini juga yang beta dapat referensi dari Balai Pelestarian Nilai dan Budaya. Shopee ini kan sudah diberikan penghargaan UNESCO. Oh iya. Itu kalau saya salah 2014 kah? Kalau saya salah ingat. Ini dulu kalau saya salah Balai Pelestarian Bapak Nusya. Iya. Pokoknya ada beta dapat informasinya itu Shopee ini sudah diberikan penghargaan sebagai Shopee minuman tradisi khas Maluku punya dari UNESCO. Cuman yang kurangnya di situ yang tadi katong bahas, belum ada legalitas dari keton daerah sendiri untuk Shopee ini bisa dipertahankan. Itu. Padahal mau bilang banyak polisi yang lahir dari hasil Shopee. Iya betul. Banyak pejabat bahkan anggota dewan bahkan yang kerja di kantoran-kantoran ini don bisa pakai pakaian dinas, pakai pakaian mewah-mewah itu kan dari hasil Shopee dong orang tua. Betul. Banyak doktor yang diciptakan di Universitas Patimura, UKIM dan lain-lain itu kan hasil Shopee. Banyak. Dari hasil Shopee itu baru dong bisa jadi dokter. Jadi orang tuh. Sekarang bagaimana caranya katong gabung kekuatan itu, katong duduk bersama, katong bahas bersama, tinggalkan egoisme, katong bahas ini Shopee ini. Lalu bikin jadi sebuah minuman katong. Menurut Bung sendiri, pemerhati lingkungan ini, budayawan juga, tantangan apa sebenarnya kalau misalnya Bung mau supaya Shopee legalkan, yang selama ini Bung jalan dengan sebagainya, bikin demo dan lain sebagainya. Tantangan apa yang sebenarnya paling besar untuk masalah Shopee ini, Bung? Tantangan itu apa ya? Mau dibilang sing bersatu saja, Bung. Iya. Sing ada persatuan pemikiran, bersatu yang tadi beta bilang belum pernah ada duduk bersama untuk katong bahas. Iya. Lalu Shopee ini mau dikemanakan? Itu yang belum pernah ada selama ini. Iya. Mungkin pihak-pihak pernah duduk tapi belum keseluruhan. Karena duduk pun nanti egosentrinya muncul. Betul. Dari pihak ini beta agama ini beta mohon maaf tapi itu realita. Beta agama ini katong agama tidak mengajarkan minuman beralkohol. Sekarang oke, Shopee itu minuman alkohol. Lah kalau bir, kok Anda minum bir? Betul. Itu. Sehingga ego ini coba ditinggalkan lalu katong duduk bersama supaya katong bisa bicara dengan misalnya dewan rakyat itu. Lalu rancang bagaimana supaya dia bisa jadi suatu yang bernilai itu. Beta punya referensi ada misalnya Perda di NTT punya. Itu beta dapat ada.
bisa katong pelajari, atau mungkin dari DPR bisa bikin apa, kerja apa ya, berangkat ke studi banding di NTT misalnya. Ngapain mesti tan gengsi? Untuk bangun Maluku ya buang gengsi lah. Bikin studi banding bagaimana sampai Gubernur Palais Kodat bisa bikin Shopee ini jadi legal. Betul. Ya kan? Jago antu. Kalau perbeta antu jago. Itu hebat antu tahu. Nah, jadi bisa orang tahu bahwa Pak Lais Kodat ini salah satu mantan yang punya nama ini di dunia hitam juga. Tapi anto bisa menghidupi anto punya masyarakat dengan itu. Dan itu luar biasa. Anak daerah yang mau bangun daerah sebenarnya dengan mempertahankan ciri khas ini. Nah, bisa saja kalau katong punya orang tua atau katong punya senior kakak-kakak yang duduk di DPR, dong bikin studi banding ke sana, dong pelajari peraturannya apa sih. Ini sebenarnya berpulang juga bisa ya, tapi mau keseng ya. Nah, itu tuh jadi soal masalah. Semua bisa mau keseng itu sudah tuh orang amun biasa bilang begitu tuh, kata bisa tapi mau keseng mau bagara biasa begitu sudah tuh. Tapi kalau cuman bikin jadi satu opini saja lalu baku melangkirkan sama beta heran tuh kayak tetap begitu. Tetap Shopee disalahkan. Minum lain dong bilang ini mabuk Shopee. Nah, tuh minum lain dong bilang mabuk Shopee. Ada banyak minum bir Mensen, Coca-Cola dan apa-apa semua campur-campur ini gara-gara Shopee. Shopee lagi itu sudah. Padahal Shopee ini sentuh apa bang. Batu itu sudah luar biasa. Ketemu cerita dengan ketemu punya aktivis ini dengan berbagai macam pengalaman dan cerita-cerita yang menarik ya, permasalahan-permasalahan yang sebenarnya yang ketemu bahas dalam Kintal ya, namanya ketemu pung Kintal. Jadi memang hal ini mesti ketemu ceritakan supaya akan ada jalan keluar tuh, dan ada edukasi juga yang ketemu dapat, dan ada hal-hal yang baik juga yang ketemu terima. Terkhususnya dengan ketemu punya kehadiran ketemu aktivis ini luar biasa. Banyak pengalaman, banyak pembelajaran juga yang harus ketemu dapat, dan ketemu harus mesti apa namanya yang tadi Bung Figel bilang melestarikan ketemu punya nilai-nilai budaya. Kalau bahasa Maluku bilang kalesang. Betul, ini sesuai dengan lu. Memang luar biasa. Bu Figel mungkin tadi ketemu banyak hal yang ketemu bahas ketemu ceritakan. Mungkin beta terakhir lah istilahnya sebagai pesan untuk ketemu punya basudara di Maluku khususnya, bagi cerita pengalaman sedikit lah terkait Bung punya aktivitas dan pesan serta harapan lah untuk ketemu masyarakat Maluku terkait budaya. Oke Bung Figel, silakan. Kalau beta punya pengalaman banyak cerita yang beta dapat, banyak pengalaman terkait adat yang beta dapat, yang kadang orang lain sen dapat. Itu satu satu keberuntungan tersendiri bagi beta. Banyak cerita-cerita sejarah yang banyak orang sen tahu tapi katong dapat. Dan pengalaman namanya orang Maluku kalau katong buka akang yang realnya, aslinya, banyak orang kadang apalagi kalau kas naik konten-konten kayak begini kan, ada yang nanti bilang begini, ada anak kecil alus, buta huruf, betul. tahu apa-apa, bicara omong kosong. Tapi harus ingat bahwa saudara, beta punya satu prinsip. Saat orang cerita per beta, saat beta baca baik di buku maupun di Google, yang bikin sampai beta sampai saat ini adalah beta turun di lapangan juga, sampai beta berani berbicara. Jadi sen cuma on the book aja. Ya, bukan saja di situ atau telinga mendengar saja, tidak. Tapi beta harus ke lapangan untuk beta mengecek kebenaran dari yang beta dapat ini betul yang referensi ini, supaya satu ketika kalau beta bicara di muka umum, orang bisa kantor beta sabaran. Dan itu yang beta dapat. Jadi ada yang pernah beta kasih naik dong bilang kata paksa pintar, ale tahu dari mana anak kecil. Ya kalau katong sen belajar, katong sen turun lapangan, pasti katong sen tahu. Gitu Bu. Jadi memang tantangan yang paling terbesar beta dapat itu bagaimana merubah mindset pikirnya generasi muda Maluku di zaman milenial ini untuk mempertahankan identitas diri. Itu susah sekali tuh, itu paling susah sekali. Tapi beta selalu dengan punya doa dan harapan pergumulan khusus. Semoga
generasi ini akan tetap baik. Ingat bagaimana perjuangan leluhur. Dan puji Tuhan, beta selalu dapat kasih ingat bahwa ingat ale keringat yang pernah jatuh di tanah yang berbatu maupun berduri, tapi keringat itu jatuh di tanah yang subur. Beta lihat perkembangan akhir-akhir ini sudah mulai ada. Sudah mulai ada. Tapi intinya harus cinta dulu. Betul. Cinta per Maluku dulu. Betul. Mau dapat barakatnya, mau dapat berkat itu gampang. Yang penting cinta dulu. Hati ini, buka hati sepenuhnya per Maluku. Karena apa? Ini Tuhan titipan. Lewat leluhur turun per katong saat ini. Jadi kalau katong senjagakan ya sama. Gitu. Jadi itu pengalaman dan beta pesan sebenarnya, Bu. Beta punya doa yang selalu beta bilang di mana saja beta dapat undang kayak begini, beta selalu bilang, sapa lia Maluku, Maluku lia dia. Sapa angka Maluku, Maluku angka dia. Yang penting satu hal, mengalahlah sampai ada satu orang pun yang dapat mengalahkanmu. Kemudian menunduklah sampai ada satu orang pun yang dapat menundukkanmu untuk Tuhan dan Maluku. Itu paling poin. Dan beta bawa prinsip itu. Biasa. Orang mau hina beta seperti apa, beta akan menunduk. Orang mau bicara beta seperti apa, ya kadang katong sisi manusia akan keluar. Ya. Tapi beta tahu salah, ya beta menunduk. Tapi beta punya prinsip hidup itu. Tapi ingat, saat beta kalau dapat, saat beta bikin cerita ini, ale dong hina beta akan turun sampai beta dapat yang realnya. Ale sih mungkin dong mau maki beta ulang. Karena beta punya yang lebih dong. Itu prinsip beta. Nah, sehingga beta selalu berbagi buat generasi, buat siapapun yang selalu panggil beta untuk katun sharing. Beta selalu bilang, menunduk bukan berarti kalah. Mengalah bukan berarti kalah. Tapi itu adalah mentalitas seorang yang punya kepribadian yang luar biasa. Karena berlian punya harga itu bukan persoalan mahalnya, tapi persoalan bagaimana dia dibentuk. Ya, dia ditempa, ditempa. Sampai dia punya harga begitu mahal. Dan jadilah generasi muda Maluku, jadilah kapitan muda Maluku, jadilah Kristina muda Maluku yang siap berdiri memperjuangkan Maluku. Itu yang selalu beta bilang. Mungkin beta punya pesan yang paling terakhir, titipan leluhur ini semakin hari semakin punah. Tapi ingat, semakin tua semakin mahal. Nilai itu nilainya, bukan harganya, nilainya. Sehingga jaga terus sampai satu ketika dunia datang bilang bahwa betul dong dari sini, dong dari katong. Karena kalau baku malam dunia sekarang ini sama. Betul. Jadi mungkin itu dari beta. Siap. Luar biasa ketemu punya bercerita hari ini dengan ketemu punya narasumber Bung Figel. Banyak hal yang sudah ketemu terima dari beliau, dan dengan berakhirnya closing statement tadi, dengan berakhirnya pesan dan harapan dari Bung Figel, maka berakhir pula kesempatan kita di podcast kali ini. Dan sampai baku dapa Bung Figel, ketemu ke suara ketumpung Pak masyarakat pemirsa Kinta Maluku di rumah. Halo. Sampai baku dapa lagi di pertemuan berikutnya.